Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hingga hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, kegembiraan, terutama dalam menjalani hari-hari di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu rahimatullah yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini kita masih bersama-sama, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keimanan, ketakwaan, sehingga nanti bisa sampai menuntaskan, menyelesaikan Ramadan sampai di hari yang terakhir, hari yang ke-30 insyaallah. Bapak Ibu rahmatullah, terkait ini ada sebuah hadis Nabi yang ketika kita di awal Ramadan, ketika datangnya bulan Ramadan, ada dikabarkan bahwa barang siapa bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasad mereka. Nah, ini sebenarnya sebagai wujud perintah bagi kita agar kita senantiasa bergembira, senantiasa senang dengan datangnya bulan Ramadan. Sampai-sampai ada sebuah riset yang ditulis oleh seorang profesor di Amerika. Kadang-kadang dalam masalah ini orang lain yang justru melakukan penelitian, melakukan survei atas apa-apa yang sebenarnya sudah diajarkan oleh agama kita dalam 14 abad yang lampau. Inti dari survei ini adalah, yaitu seorang profesor di New York University yang kemudian beliau berpindah mengajar di Yale University di Amerika Serikat. Beliau melakukan riset terhadap 40 orang mahasiswanya. Riset ini bertumpu kepada atau meneliti sejauh mana efek dari sebuah kata-kata begitu. Nah, 40 orang dibagi dua kelompok menjadi 20-20. Kelompok A dan kelompok B. Kelompok A diberikan perintah agar dia setiap hari berkata-kata yang baik, kata-kata motivasi, kata-kata penyemangat. Ini hal-hal yang positif. Kemudian kelompok B diperintahkan untuk berkata-kata, bersikap, berperilaku yang tidak baik, sebaliknya marah-marah, kemudian menyesal, putus asa, keadaan yang tidak baik, rezeki yang seret, dan lain-lain. Nah, mereka diperintahkan untuk berbuat itu setiap hari selama 30 hari. Nah, ini sebenarnya ada korelasi dengan kita. Kalau kita bisa menjalankan Ramadan selama sebulan penuh ini dengan senantiasa optimis, senantiasa berpikir baik, husnuzon, maka nanti di akhir Ramadan nanti akan kita lihat hasilnya. Dan ini riset atau penelitian ini sudah dilakukan oleh Profesor John Buck dengan Buck-Hallway teori koridor Buck, dan oleh Malcolm Gladwell sudah ditulis dalam sebuah buku yang berjudul Blink, yang itu sangat terkenal. Nah, saya lanjutkan riset tersebut yang dilakukan oleh Profesor John Buck tersebut. Jadi setelah dibagi dua kelompok, kelompok A dan B, di mana kelompok A dia menyampaikan, dia memotivasi dirinya berkata-kata yang baik setiap hari, setiap ada kesempatan. Nah, ini sebenarnya berkorelasi dengan salah satu hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir,
hendaklah berkata yang baik atau diam. Nah, ini sebenarnya hadis ini sangat sesuai dengan riset yang dilakukan oleh Profesor John Bock tersebut, yang dilakukan oleh kelompok A. Dia berkata-kata yang baik, dia memotivasi dirinya, dia berkeyakinan, dia optimisme, sehingga nanti di dalam akhir risetnya itu ada sebuah kesimpulan yang patut kita cermati bersama. Nah, kemudian setelah hari yang ke-30 tiba, maka ke-40 mahasiswa yang telah diriset tadi disuruh datang ke kampus antara jam 10 sampai jam 1 siang. Nah, kemudian beliau mendatangkan 100 orang mahasiswa lainnya yang tidak ikut riset untuk menilai mahasiswa yang diriset tersebut. Dengan waktu yang telah ditentukan. Akhirnya 40 mahasiswa yang diriset tadi secara acak, mereka dipersilahkan datang ke kampus antara jam 10 sampai jam 1 siang. Nah, mereka kemudian masuk ke kampus dengan melalui sebuah monitor dan kaca yang transparan. Maka para penilai, yaitu yang 100 mahasiswa yang di luar yang diriset tadi, diberikan sebuah kertas untuk menilai apakah yang masuk, yang datang itu kelompok A atau kelompok B. Nah, satu persatu masuk dengan ekspresi yang masing-masing, di mana yang kelompok A secara umum menyiratkan sebuah keceriaan, sebuah kebahagiaan, sebuah optimisme terpancar dari wajahnya, karena selama 30 hari dia melakukan motivasi diri, melakukan kata-kata yang baik, kata-kata yang indah, menyemangati dirinya, selalu optimis dan sebagainya. Sebaliknya, ketika kelompok B masuk, maka yang terpancar dari raut wajahnya itu sebuah kemuraman, gelisah, kemudian rasa tidak percaya diri dan sebagainya. Akhir kata, maka secara acak itu 100 orang mahasiswa tadi menilai mahasiswa yang diriset tadi. Dan setelah semuanya selesai, maka hasil penilaian dari 100 mahasiswa tadi dipaparkan dalam sebuah pertemuan, dipaparkan, dimunculkan. Kemudian tanpa diberikan kalau kita warning, peringatan, atau mungkin kisi-kisi, itu 100 orang mahasiswa yang diperintahkan untuk menilai tersebut, itu kebenarannya mencapai 95%. Jadi hampir mutlak begitu ya, hampir mutlak mereka menilai orang-orang yang telah diriset oleh Profesor John Bock tersebut dengan tepat gitu. Nah, artinya apa? Artinya itu sebenarnya memotivasi kita. Bahkan ajaran kita yang jauh sebelum itu sudah memberikan arahan-arahan yang kadang-kadang kita sendiri yang kurang yakin begitu ya. Kita kurang yakin, kita kurang optimis, kita merasa ragu-ragu dan sebagainya. Tetapi justru orang Amerika, orang Eropa itu menyatakan bahwa kebenaran apa-apa yang ada dalam ajaran kita adalah hal tersebut adalah hak, benar yang mutlak begitu. Nah, sehingga sesungguhnya bagi kita, apalagi ini Ramadan, puasa yang mengajari kita untuk senantiasa berperilaku baik, positif, yang dimana hari-harinya diisi dengan berbagai macam kebaikan, qiyamul lail, sholat taraweh, infak, sedekah, kemudian tilawah kita, membantu orang lain dan lain-lain. Itu semuanya kalau kita lakukan terus-menerus selama 30 hari, maka kita kan dikatakan nanti ketika akhir Ramadan itu kita mencapai fitrah, mencapai fitri ya, bersih kembali.
Dan itu memang kalau kita kaitkan dengan riset beliau itu memang sangat sinkron, sangat cocok gitu. Bahwa ketika kita berperilaku, bersikap, berkata-kata yang baik, suka menolong, suka bersedekah, apalagi kita tambah doa, ibadah kita yang terjaga, insya Allah itu mudah-mudahan betul-betul akan menjadikan kita manusia-manusia yang fitrah, yang bersih, sebagaimana kita dilahirkan oleh orang tua kita. Nah, Ibu sekalian, itu mudah-mudahan yang bisa saya sampaikan dalam kultum singkat ini. Marilah kita bersama-sama membangun optimisme bahwa kita bisa, meskipun di tengah-tengah suasana yang seperti ini, ada ujian, cobaan pandemi COVID-19, tetapi kita yakin bahwa semuanya itu pasti ada kebaikan. Termasuk mungkin bagi saya ya, bisa senantiasa berkumpul dengan keluarga, bisa lebih mempererat hubungan kita dengan istri, dengan anak-anak, dan banyak yang lainnya. Nah, tentu kita juga harus bisa mengambil manfaat dari ini semuanya. Meskipun kadangkala ada teman-teman yang barangkali mengalami kesulitan di sisi ekonomi, pekerjaan yang menjadi sepi dan sebagainya. Tetapi kita yakin bahwa semua urusan kita adalah urusan kebaikan. Ketika kita mengalami sebuah kesulitan, kesusahan, musibah, kita bersabar. Sebaliknya ketika kita mengalami kelonggaran, rezeki yang berlimpah, kesehatan, maka kita bersyukur. Dan itu adalah baik bagi kita semuanya. Nah, mudah-mudahan Bapak-Ibu sekalian, kita semoga selesaikan ibadah Ramadan kita sampai akhir Ramadan nanti dengan berperilaku, dengan bersikap, dengan berkata-kata yang baik, sehingga nanti mudah-mudahan memunculkan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, dan orang yang bersih, serta orang yang fitrah, yang bersih, yang kembali kepada Allah setelah selesai tarbiyah Ramadan ini, menjadikan kita orang-orang yang bermanfaat, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.